jangan dibiasakan anak itu diberikan situasi no choice, tetapi pancing dia supaya punya banyak pilihan. Yang kemudian di ranking di antara pilihan 1, 2, 3, 2, 2, 3, tiganya menguntungkan gitu. Jadi nanti diputuskan yang manapun tetap untung dan untung. Jangan sampai ini untung, ini rugi. Itu namanya no choice, tidak ada pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Mutazam. Sahabat muda, topik kita kali ini adalah pendalaman pengembangan skill abad 21, yaitu skill pengambilan keputusan. Skill pengambilan keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan skill berpikir kritis atau critical thinking. Jadi critical thinking dan decision making. Berpikir kritis dan mengambil keputusan. Sahabat muda, keterampilan pengambilan keputusan ini menjadi sangat penting, terutama di era revolusi industri 4.0. Sebetulnya, skill mengambil keputusan ini bukan hanya abad 21 ya tentunya. Dari dulu namanya manusia, kehidupan itu adalah rangkaian dari berbagai keputusan. Sehari-hari, sadar atau tidak, kita selalu mengambil keputusan. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali, di situ rangkaian keputusan-keputusan yang kita buat. Ada keputusan yang sifatnya biasa-biasa aja, ada keputusan yang penting, ada keputusan yang kecil, dan ada keputusan yang besar. Nah, skill pengambilan keputusan di sini dalam era revolusi industri 4.0 adalah yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Serta kita tahu resiko-resiko, dampak-dampak, impact dari keputusan yang kita buat. Itu yang dimaksud. Nah, sahabat muda, ini kita tanya Pak Jumala, seberapa pentingnya Pak Jumala? Atau seperti apa sih skill pengambilan keputusan di abad 21 ini? Ya, jadi saya sepakat bahwa pengambilan keputusan ini sebetulnya bukan hanya di abad 21 ya, tetapi sejak zaman dulu pun. Oleh karena itu di abad 21 tetap dimasukkan karena ini very very important thing. Nah, seperti apa pentingnya? Saya sangat suka dengan pernyataan Bu Zakiah di awal tadi, bahwa hidup ini adalah rangkaian dari keputusan dengan keputusan. Rangkaian dari keputusan dan keputusan. Jadi kalau kita dihadapkan satu masalah itu, kita harus mengambil keputusan, tidak boleh tidak. Bahkan ketika kita tidak mengambil keputusan pun itu sebuah keputusan. Dan ada risikonya, dua-duanya ada peluangnya, ada risikonya, ada keuntungannya, ada kerugiannya. Itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu, keterampilan untuk mengambil keputusan yang tepat dengan untung rugi yang sudah diperhitungkan ini penting. Karena diambil keputusan juga keputusan, tidak mengambil keputusan juga keputusan. Kedua-duanya punya risiko. Baik kita memutuskan maupun tidak memutuskan, kedua-duanya kita punya risiko. Nah, itulah menjawab pertanyaan yang pertama, seberapa penting ya. Terus bagaimana? Bagaimananya itu ya sebuah keputusan mesti dikaitkan dengan impact-nya. Dan impact-nya itu mesti ada dua, untung dan rugi, itu sudah pasti. Betul. Ya. Nah, untung dan rugi ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan tujuan. Kalau kita memutuskan tanpa tujuan, biasanya kita tidak akan tepat keputusannya. Tetapi kalau kita punya tujuan, maka pertimbangan-pertimbangan ini ikut berorientasi tujuan. Nah, kira-kira introduction-nya itu, nanti berikutnya saya masih ada tambahan lagi. Ya, oke. Kita sahabat muda ya, jadi memang keputusan ini skill yang sangat penting karena bukan dari apa keputusannya atau bukan objeknya, tetapi skill. Bagaimana proses kita mengambil keputusan, dimulai dari kita memilah pilihan-pilihan yang ada, kita mencari data-data fakta, makanya kenapa ini skill decision making ini berkaitan dengan critical thinking. Berkaitan dengan critical thinking karena ini berkaitan dengan kita memilah-milah dulu fakta-fakta yang ada. Kita mencari-cari sumber-sumbernya dulu. Nah, dari pilihan-pilihan yang ada, dari situ kita melakukan analisa. Setelah kita menganalisa, mengamati, menganalisa apa dampak-dampaknya dari pilihan itu, apa impact-nya,
Apakah ada korelasinya dengan tujuan hidup kita? Apakah itu akan berpengaruh seperti apa di dalam kehidupan kita? Nah, setelah itu baru kita memutuskan salah satu dari pilihan tersebut. Dan setelah kita memutuskan, ya, setelah kita sudah mengambil keputusan, maka kita harus berkomitmen dengan keputusan yang kita ambil. Jadi skill decision making ini atau skill pengambil keputusan ini bukan hanya sekedar pas saat mengambil keputusan saja, tetapi diawali dengan memilah-milah dulu, lalu diikuti dengan komitmen dengan keputusan apa yang diambil. Nah, sekarang nih sahabat muda, pertanyaannya, bagaimana nih kita sebagai orang tua bisa mengembangkan skill decision making atau mengembangkan skill pengambilan keputusan ini pada anak-anak kita sejak dini? Karena di sekolahan sebetulnya mereka belajar juga di sekolahan, tetapi ini tidak terlalu di cover terlalu besar porsinya di dalam sekolahan. Jadi kita di dalam rumah perlu sekali kita menambahi skill decision making atau pengambilan keputusan ini kita ajarkan di rumah. Tetapi tentunya tidak terlalu formal. Pak Jumala, ada tips Pak Jumala? Tipsnya adalah orang tua memberikan peluang-peluang kepada anak untuk mereka membuat keputusan, ya. Itu sudah sering kita sampaikan di video-video kita yang lalu. Jadi beri anak kesempatan, ya. Kesempatan untuk dia membuat keputusan. Masalah tentu saja kita harus bisa mengukur mana yang kita serahkan keputusan itu kepada anak. Ya, supaya apa? Supaya kalau dia itu salah mengambil keputusan, resikonya tidak besar. Ya, karena kita sengaja memberikan kesempatan itu untuk dia putuskan. Artinya kalau salah pun nggak apa-apa. Jangan kita berikan yang berisiko tinggi itu keputusannya kepada anak. Sesuai dengan kemampuan usianya. Terus yang kedua, mulai diajarkan kepada anak bahwa pertimbangan-pertimbangan memutuskan itu diantaranya ini, ya, ini orang tua juga, ini pengetahuan buat orang tua, mungkin sudah tahu, tetapi saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa keputusan itu adalah satu, tadi sudah saya sebutkan, harus ada tujuannya opposite, supaya keputusan ini ada orientasinya. Terus yang kedua, itu adalah bisa mempertimbangkan untung rugi, cost and benefit, bisa mempertimbangkan antara risiko dan peluang, ya. Terus kemudian kekuatan dan kelemahan. Nah, begitu ya. Saya memutuskan begini, ini saya punya kekuatan nggak? Begitu. Terus kelemahannya apa? Sehingga nanti hasil keputusannya itu, dampaknya itu benar-benar kita bisa menanggungnya. Karena keputusan itu berakibat kepada kita harus punya tanggung jawab untuk memegang keputusan itu. Makanya di awal yang video sebelumnya yang tentang critical thinking, ujung dari critical thinking itu sikap. Sikap untuk kita pertahankan sikap kita itu. Nah, kalau kita memutuskan asal, nanti kita bisa balik kucing. Balik kucing itu terus diputus terus gak situ, menjilat udah kembali. Nah, ini menjadi orang yang kemudian pelin-pelan, tidak punya pendirian dan seterusnya. Saya kira itu ya. Tadi yang pertama adalah berikan peluang anak-anak untuk membuat keputusan, maka jangan yang berat-berat dulu, sesuaikan dengan usianya, kemampuannya, mentalnya. Terus yang kedua adalah pertimbangan untung rugi dan berorientasi pada tujuan. Oke. Kalau saya mau nambahin tipsnya nih Pak Jumala, itu orang tua kasih contoh dulu. Jadi di mana kita sebagai orang tua kasih contoh yang konkret ke anak-anak bagaimana sih proses mengambil keputusan. Walaupun mungkin terkadang kita itu mengambil keputusan kan di benak-benak ya, di pikiran ya. Iya, tapi kan tetap ada yang ditimbang. Tetapi kalau karena kita memang niatnya untuk memberikan contoh ke anak-anak, memberikan pelajaran ke anak-anak, kita sampaikan prosesnya. Ini mama nih mau mengambil keputusan begini. Mama pertimbangkan dulu lah, coba ya. Kalau mama ngambil ini, nanti kayaknya nanti bakalnya begini. Kalau mama begini, kayaknya begini. Itu kita memang sengaja memang untuk memberikan contoh ke anak-anak. Kalau mau mengambil keputusan itu tidak langsung. Mama ngambil ini aja lah keputusan ini. Kayaknya resikonya begini nih. Kalau mama ngambil keputusan ini, lalu nanti bakalnya begini. Terus, tapi mama harus komitmen. Itu jadi secara tidak langsung anak-anak melihat proses bagaimana sih kita sebagai orang tua mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, menambahi tips dari Pak Jumala yang memberikan kesempatan, peluang kepada anak-anak, memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengambil keputusan, itu kuncinya adalah kita beri kepercayaan. Jadi kalau memang keputusan itu sudah dipegang anak-anak, ya kita percaya. Jadi jangan sampai kita revisi gitu. Jadi memang kita sudah ini. Dan di situ kita libatkan anak-anak dalam dunia nyata. Jadi ketika kita mau di rumah misalkan mau ganti
apa ini, warna dinding gitu kan, warna cat tembok. Nah, kita ajak anak-anak terlibat. Kita mau ngambil ini nih, mau ngambil keputusan rubah warna cat dinding tembok kita. Itu. Jadi kita libatkan anak-anak dalam keseharian agar mereka sudah terbiasa dengan mengambil keputusan dalam sehari-hari. Jadi tidak perlu kita ajarkan secara formal. Juga misalkan kita mau hari ini kita masak apa ya. Terus kalau misal mereka mau berpergi, kalian mau memutuskan mau pakai baju apa? Jadi masalah hal-hal kecil, hal-hal keseharian. Karena keputusan itu kita ajarkan dari anak-anak kan dengan keseharian. Kita dengan mereka tanpa sadar sehari-hari mereka sudah terbiasa dengan mengambil keputusan sendiri dalam hal baju, dalam hal makan, dalam hal pingin belajar apa, kepingin melakukan kegiatan apa, kepingin pergi kemana, mau ikut atau enggak. Nah, ini keputusan-keputusan ini kita beri kesempatan buat anak untuk memutuskan. Juga di situ nanti otomatis kita banyak dialog. Nah, caranya nih, sahabat budaya, tipsnya itu dengan kita gali pertanyaan-pertanyaan. Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan ke anak. Otomatis nanti dengan kita banyak mengajukan pertanyaan, mereka semakin tergali untuk ininya, critical thinkingnya. Lalu setelah itu di decision. Gitu. Satu lagi ya. Baik critical thinking maupun decision making proses, dua-duanya membutuhkan alternatif. Jadi jangan dibiasakan anak itu diberikan situasi no choice. Tetapi pancing dia supaya punya banyak pilihan. Ya. Yang kemudian di ranking di antara pilihan 1, 2, 3, 2, 2, 3, tiganya menguntungkan gitu. Jadi nanti diputuskan yang manapun tetap untung dan untung. Iya. Jangan sampai ini untung ini rugi. Itu namanya no choice, tidak ada pilihan. Harus ini otomatis. Nah, itu kita menjadi tidak kaya dan tidak kreatif, ya. Saya kira itu tambahan saya. Ya. Dan mungkin kalau kita orang tua ingin menyarankan ya kita saran. Jadi kalau mama milih yang ini gitu, tapi terserah kalian juga. Iya. Kalau saran gitu. Maksud saya salah satu contohnya begini. Misalnya kita mau rekreasi, kita mau ke sini atau ke sini. Jangan kamu mau berangkat apa enggak? Tujuannya ini. Itu no choice namanya. Iya, betul. Ya. Oke, itu sahabat muda, video singkat dari kami mengenai pengambilan keputusan, dan insya Allah video berikutnya mengenai masih di dalam skill abad 21, tapi lebih ke pengembangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.